membuat ikatan peptida ya dengan 6 asam amino ya. Jadi maksimal besok ya, silahkan dikumpulkan di meja saya. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang enzim. Oke, tentang enzim ya. Enzim. Enzim merupakan suatu protein yang memiliki aktivitas biokatalis. Kebanyakan enzim diberi nama dengan akhiran ase. Jadi, eh, semua protein ya itu belum tentu enzim, tapi kalau enzim itu sudah pasti protein, gitu ya. Jadi, nah semua enzim itu memang secara umum berakhiran dengan nama ase. Kira-kira ada nggak suatu enzim yang tidak berakhiran dengan nama ase? Kalau di sini dicontohkan ada DNA polimerase, protease, amilase, santin oksidase, dan levansukrase. Semuanya berakhiran dengan ase. Kira-kira ada nggak yang tidak berakhiran dengan ase, tapi dia juga merupakan enzim? Ada nggak? Enzim pencernaan. Contohnya apa? Enzim-enzim pencernaan? Apa? Hmm? Enzim pencernaan? Ada renin, ya kan, kemudian pepsin. Nah, itu merupakan enzim pencernaan yang tidak berakhiran dengan ase. Nah, fungsinya enzim ini sendiri adalah sebagai biokatalis dengan cara menurunkan energi aktivasi ya. Jadi dia untuk mempercepat reaksi. Kenapa namanya biokatalis ya? Karena dia bekerja di dalam sel hidup, gitu ya. Berbeda dengan katalis-katalis anorganik seperti katalis asam, katalis basa, atau katalis logam, gitu ya. Nah, kemudian si enzim ini dikenal beberapa istilah, yaitu ada apoenzim, kofaktor, koenzim, dan holoenzim. Kalau apoenzim itu adalah suatu enzim yang sudah memiliki sisi katalitik, ya, di mana dia sudah berikatan dengan kofaktor atau koenzim. Nah, sedangkan holoenzim itu adalah enzim yang masih hanya berikatan dengan salah satunya antara kofaktor atau koenzim, dan ini dia masih non-aktif. Nah, seperti ini. Jadi, ini non-aktif enzim ya, kemudian holoenzim. Nah, holoenzim ini bisa berikatan dengan satu kofaktor atau satu koenzim atau keduanya juga bisa. Ya, kemudian dia berikatan, nah jadilah enzim yang sudah aktif. Nah, ini merupakan enzim yang memiliki sisi katalitik. Ya. Nah, kemudian kalau si koenzim atau kofaktor ini keluar atau tidak berikatan dengan si enzim, maka dia menjadi enzim yang tidak aktif, ya, inactive enzim. Selanjutnya kinerja enzim. Kinerja enzim itu sangat spesifik ya, di mana enzim ini berikatan dengan substrat. Nah, substrat ini dia tidak akan bereaksi dengan enzim kalau dia strukturnya ya konformasinya tidak sesuai dengan sisi katalitik si enzim. Dicontohkan seperti ini. Nah, ini ada 4 jenis sisi katalitik enzim yang berbeda ya. Di sini warna coklat ini adalah si substrat.
Nah, substrat ini dia tidak akan bereaksi dengan enzim kalau dia tidak fit. Nah, seperti ini. Nah, ternyata dia cocok pada sisi katalitik nomor 4. Nah, berarti pada saat dia sudah cocok dengan sisi katalitik enzimnya, dia akan bereaksi. Ini adalah contoh interaksinya ya antara NADP+ dan enzimnya tetrahidrofolat reduktase. NADP+ berperan sebagai substratnya. Nah, ini dia sebagai substratnya, kemudian ini enzimnya. Nah, yang warna kuning ini merupakan apa? Koenzim atau kofaktor ya. Jadi, kalau dia tidak ada koenzim atau kofaktornya, ya maka si enzim ini non-aktif sehingga tidak akan bereaksi dengan si substrat. Selanjutnya, klasifikasi enzim. Enzim merupakan biokatalis yang reaksinya sangat spesifik. Oleh karena itu, enzim diklasifikasikan ke dalam 6 golongan berdasarkan reaksi katalisisnya. Jadi, urutan 1 sampai 6 ini tidak boleh dibolak-balik. Ini bukan penomoran biasa ya, tapi ini merupakan klasifikasi, kelas klasifikasi enzim. Ini adalah urutan reaksi. Jadi dia tidak boleh dibolak-balik. Misalkan nomor 1 kalian ingatnya isomerase, terus kalian tulis nomor 1 isomerase, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau nomor 1 wajib oksidoreduktase. Kenapa? Karena sudah disesuaikan dengan tipe reaksi katalisisnya. Kalaupun misalnya kalian ingatnya isomerase, ya tulis berarti angka 5. 5 isomerase. Tipe reaksinya mentransfer, gugus, molekul, dan menghasilkan isomer, bentuk isomernya. Seperti itu. Jadi nomor 1 itu adalah oksidoreduktase, mentransfer elektron ya. Kemudian yang kedua transferase, mentransfer gugus fungsi. Kemudian yang ketiga ada hidrolase, fungsinya untuk reaksi hidrolisis ya, dari gugus fungsi ke air. Jadi kemudian liase nomor 4, cleavage. Cleavage itu apa? Memutus ya, memutus ikatan CC, CO, CN atau reaksi lain dengan reaksi eliminasi yang memiliki ikatan ganda atau cincin. Kemudian ada isomerase, mentransfer gugus molekul yang menghasilkan tadi isomer ya. Kemudian yang terakhir ada ligase, membentuk. Nah, kebalikannya, ligase dengan liase ini adalah kebalikannya. Kalau liase itu memutus ya, kalau ligase itu membentuk. Seperti itu. Sekarang saya mau tanya, Mbak Asmita. Mbak Asmita Aulia. Isomer itu seperti apa, Mbak? Isomer itu seperti apa, Mbak? Membentuk isomer. Isomer itu seperti apa? Isomer. Gimana? Isomer itu seperti apa? Ini kan di nomor 5 isomerase, transfer gugus molekul dengan menghasilkan isomer. Ada yang tahu isomer itu? Isomer molekul dengan rumusan kimia yang sama, tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Contohnya seperti isomer rangka CH3, rangkap CH2, CH3, rangkap CH2, CH2, CH3N butana. Contoh isomernya saja, Mbak. Contoh isomernya saja apa namanya? Itu kan rumus kimia ya. Contoh isomernya apa? Contoh isomernya. Bukan isomer, misalkan cis trans gitu ya. Isomer
itu isomer Ramka kan ya, isomer cis trans. Kalau cis itu sejajar atau berlawanan? Cis trans. Tadi kan dinyatakan bahwa sama rumus kimianya gitu kan ya, tapi berbeda strukturnya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau isomer cis trans, itu cis itu yang sejajar atau yang berseberangan? Isomer cis trans. Hmm? Jadi cis itu adalah isomer rangka yang bersebelahan ya, sedangkan trans itu adalah yang berseberangan. Jadi kalau misalkan di sini membentuk isomerase, maka misalkan yang awalnya cis ketika dia gugus molekulnya ditransfer ya, itu nanti akan berseberangan. Misalkan CC. Nah, dia rangkanya CH3 itu bersebelahan. Maka dia ketika dia mengalami isomerisasi dengan enzim isomerase, maka dia akan CH3-nya akan berseberangan. Seperti itu. Gitu ya. Saya berikan contoh dulu. Ambil apa? Ambil. Nah, jadi contoh klasifikasi itu ini ya. Information, EC number, jadi enzim classification. 3.2.1.1 di sini disebut alpha amilase. Nah, yang dimaksudkan penomoran itu adalah ini. Jadi di depannya setiap enzim itu pasti memiliki enzim classification semuanya ya. Misalkan di sini ada alpha amilase. Di sini dijelaskan bahwa enzim classification-nya pohonnya 3 itu berarti dia reaksi hidrolase. Sama kan ya seperti yang di ketetapan tadi. Nah, dia termasuk tergolong reaksinya hidrolase. Kemudian 3.2, nah spesifik 2, glikosilase. Nah, berarti dia fokusnya itu menghidrolisis apa gugus glikosil ya, atau glukosa. Kemudian di sini yang terakhir 3.2.1. Nah, ini ya, glikosidase. Contohnya enzim yang menghidrolisis ya, O dan S-nya berarti di sini konformasi ya, gugus glikosil senyawa konformasi O dan S yang memiliki gugus glikosil. Kemudian di sini yang paling terakhir di sini 1 ya kan? Di sini sebut alfa amilase, berarti dia ditemukan yang pertama kali. Urutan yang pertama kali berarti di sini nomor 1 itu dia urutan ditemukan pertama kali pada penomoran 3.2.1. Seperti itu. Ya, jadi yang nomor 1 ditemukan, oh alfa amilase. Apakah setelah alfa amilase ada yang ditemukan lagi? Ada, berarti nanti 3.2.1.2. Seperti itu. Jadi semuanya ini berdasarkan tipe reaksi dan urutan penemuan ya. Urutan penemuan enzim itu berada di paling akhir. Oke, Mbak Desi Alvina. Mbak Desi Alvina bisa mendengar saya? Iya, Ibu. Oke, tadi eh
Urutan penemuan di nomor berapa, Mbak? Urutan penemuan nama alfa amilase di mana? Jadi sudah saya jelaskan ya. 3 itu bagian apa, 2 apa, 1 apa, kemudian di sini ada 1 double. Nah, urutan penemuan di mana, Mbak? Urutan penemuan nama alfa amilase. Di mana? Jadi saya udah ngoceh loh. Tadi diperhatikan nggak yang saya sampaikan, Mbak Desi? Sebentar ya. Kok sebentar? Tadi kan barusan saya loh baru istilahnya baru diem. Kenapa Mbak Desi saya tanya? Soalnya tadi off cam. Jadi saya ragu Mbak Desi memperhatikan. Perhatikan nggak tadi? Nggak ya? Tidak, Ibu. Nggak perhatikan ya? Tidak, Ibu. Kenapa Mbak? Kenapa nggak diperhatikan? Tahu kan ya jadwalnya kuliah? Ini kayaknya loh di lokasi yang sama ada beberapa mahasiswa. Kelihatan dari atapnya. Tapi kenapa off cam dan nggak memperhatikan? Kan jadwalnya malah nengok ke atas. Jadwalnya kan sama kan? Nggak lagi kuliah yang lain kan? Kenapa nggak diperhatikan? Minggu depan UTS loh ya. Minggu depan sudah UTS ini. Kok bisa-bisanya gitu loh. Saya loh baru mingkem terus ditanyain nggak ngerti. Jangan dikira saya nggak scroll ini ya, layar ya. Jadi saya menjelaskan tuh sambil scroll layar. Saya udah capek sih nyeramain kelas kalian. Di antara 3 kelas kok kelas kalian yang paling tahu ya kalau orang udah nggak mau negur itu berarti artinya udah males gitu aja sih. Karena udah terlalu sering bikin masalah. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Jadi semua enzim itu pasti memiliki urutan klasifikasi ya. Urutan nomor klasifikasi. Jadi kalian tidak boleh mengubah alfa amilase terus kalian karang gitu ya tipe reaksinya 1.3 terus titik 5.2 gitu nggak boleh. Jadi ini sudah ketetapan. Taunya dari mana ya? Ya dari situs ini ya. Jadi di sini ada situs brendaenzymes.org. Di sini itu adalah website yang khusus untuk melihat urutan dari enzim klasifikasi. Mbak Desi Alvina, kalau memang nggak niat kuliah, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, off aja. Maaf, Ibu. Soalnya saya lihat dari tadi kok ngobrol aja sama temennya. Nggak apa-apa kok, Mbak. Silakan keluar. Nggak apa-apa. Ayo, silakan keluar daripada saya konsentrasi saya terganggu melihat Anda yang tidak fokus gitu. Jadi saya akhirnya nggak ikut fokus juga. Nggak apa-apa kok Mbak, silakan keluar. Dari Zoom nggak apa-apa. Mohon maaf, Ibu. Mohon Saya maaf, akan kok tadi diulangin. Nggak apa-apa. Ayo, silakan keluar aja, nggak apa-apa. Yuk. Daripada saat saya scroll-scroll, mata saya terdistraksi gitu loh. Yuk, keluar aja, nggak apa-apa. Toh kehadiran juga nggak ada penilaiannya kan? Jadi kalian juga nggak akan bisa menuntut, misalkan nggak lulus, ya remedi tapi nggak lulus, tetap nggak lulus, kalian nggak akan bisa menuntut saya karena kehadiran memang tidak saya nilai, gitu. Nggak apa-apa Mbak, keluar aja.
Tidak, Ibu. Saya ingin masih mengikuti pembelajaran, Ibu. Bisa fokus, matanya nggak kemana-mana bisa. Baik, Ibu. Saya perhatikan terus loh ya, makanya tadi yang saya tanya-tanya itu berarti kalian harus tahu bahwa, oh berarti saya ini videonya mencurigakan atau oh ternyata saya off cam ketahuan gitu. Oke, jadi paham ya? Kita kembali ke klasifikasi, gitu ya. Jadi tadi sesuai ya dengan urutan kesepakatan internasional, 3 adalah hidrolase, menghidrolisis reaksi. Jadi dia gugus fungsinya diputus, namanya hidrolisis gitu ya. Oke, kita simak video dulu yang berkaitan dengan nah, tadi ada substrat masuk. Nah, ini ada substrat datang ya. Ini ada substrat datang, kemudian dia berikatan dengan si enzim. Dia reaksi menghasilkan produk. Nah, kalau dia mental tadi itu, nah berarti dia tidak sesuai dengan sisi katalitik si enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Nah, ini ya, enzim, kemudian sisi aktifnya tadi. Ini disebut sisi aktif atau sisi katalitik. Ya. Oke. Sisi aktif atau sisi katalitik. Kalau ini kan substratnya, yang biru di sini adalah enzimnya. Maka kalau si substrat ini bentuknya atau tidak sesuai dengan dari konformasi sisi aktif, sisi katalitik, maka dia tidak akan bereaksi dengan enzim. Jadi harus sesuai dengan apa? Sisi katalitik. Ya, harus sesuai dengan sisi aktif. Nah, ini tadi apa? Koenzim dan kofaktor. Ya, ini ada koenzim dan kofaktor, di mana di sini nanti akan ditempati oleh substrat. Ya. Visualisasi gambar tadi ada enzim yang non aktif atau inaktif, kemudian ada kofaktor koenzim dan ada holoenzim.
Oke, kemudian di sini ada pemodelan dari aktivitas enzim. Ya, pemodelan ada aktivitas enzim. Yang pertama itu ada gembok dan kunci, lock and key. Dan yang kedua nanti ada induced fit, di mana teori atau model induced fit itu adalah pengembangan dari teori lock and key enzim. Nah, ini dimodelkan bahwa enzim itu merupakan gembok dan substrat itu merupakan kunci. Seperti kita ketahui ya, misalkan kita buka pintu aja, kalau misalkan kuncinya geriginya nggak sesuai dengan si pintu, itu kan nggak bisa terbuka ya. Nah, diibaratkan dulu enzim dan substrat itu seperti ini. Kemudian ada pemodelan lagi, yaitu hipotesa induced fit. Induced fit perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ya, kalau pada si teori lock and key itu enzim dan substrat itu tidak bisa berubah si enzimnya. Sisi aktifnya tidak bisa menyesuaikan. Tapi kalau pada induced fit itu bisa. Misalkan seperti itu. Nah, kalau tadi kan dia tidak ada perubahan kan ya. Sedangkan pada induced fit itu dari yang terbuka seperti ini ya kan, dia sudah menempel kemudian baru menutup. Nah, dianalogikan kayak seperti anggap saja kita makan gitu ya. Nah, setelah makanan masuk, kita kan apa? Mulutnya menutup lagi kan? Sebelum makanannya masuk, mulut kita terbuka. Nah, ibaratnya seperti itu pada teori induced fit, berbeda dengan si teori lock and key. Kalau teori lock and key itu lebih ke kaku gitu ya, antara enzim dan si substratnya itu tidak ada pergerakan sama sekali untuk penyesuaian pada saat reaksi berlangsung, berbeda dengan teori induced fit. Oke, nah seperti yang kita ketahui tadi ya, pada saat kita belajar tentang protein ya, dia sangat peka dengan apa? Temperatur, ya kan? Bisa terdenaturasi. Begitu juga dengan enzim. Nah, enzim itu dia memiliki pH dan temperatur optimum karena itu yang mempengaruhi laju reaksi ya. Laju reaksi itu dipengaruhi oleh pH dan temperatur. Namun dia memiliki optimumnya. Ketika dia tidak berada pada kondisi optimumnya, dia bisa saja tidak bereaksi atau ya, atau dia bereaksi dengan lambat. Seperti itu. Kalau dia tidak bereaksi, itu ada dua kemungkinan. Antara proteinnya, struktur itu sudah rusak atau terdenaturasi, atau memang belum terjadi reaksi sama sekali. Gitu, kita lihat. Oke, nah dia juga terdenaturasi ya. Jadi kalau dia di luar dari pH maupun suhu optimumnya, dia akan rusak. Tapi kalau dia berada di rentang optimumnya, dia akan memiliki aktivitas yang sangat baik. Nah,
untuk temperatur dan pH, ya, kalian harus bisa membedakan kapan saya menyatakan bahwa enzim ini tidak bekerja, kapan enzim ini bereaksi dengan lambat. Ya, nanti kita bahas lagi. Konsentrasi enzim itu juga mempengaruhi laju reaksi, ya, mempengaruhi kecepatan reaksi maupun konsentrasi substrat. Substrat juga demikian mempengaruhi laju reaksi, ya. Mohon izin Ibu, suaranya kecil Ibu. Kemudian di sini ada inhibisi reaksi gitu ya. Inhibisi itu artinya apa sih? Inhibisi dari kata inhibit. Inhibisi. Tadi yang mempengaruhi laju reaksi ya ada temperatur, ada pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Nah, sekarang ada inhibisi. Inhibisi itu apa? Inhibisi itu apa? Menghambat atau memperlambat, Ibu. Apa Mbak? Bisa diulang? Mbak Dewinda? Menghambat atau memperlambat. Oh ya, nah dia lebih ke menghambat atau memperlambat ya memang. Jadi kenapa diperlukan inhibit atau namanya kita sebut dengan inhibitor gitu ya? Karena ada penyakit-penyakit yang itu memang disebabkan oleh aktivitas enzim di tubuh kita itu. Jadi misalkan ya asam urat gitu ya, itu kan disebabkan oleh katalisis santin oksidase. Nah, si santin oksidase ini punya namanya substrat dengan santin, ya, namanya substratnya santin. Kalau si santin oksidase terus-menerus berikatan dengan santin, kemudian terjadi penumpukan, itu produknya merupakan asam urat, ya kan? Sedangkan asam uratnya tidak dimetabolisme, maka akan terjadi penyakit, ya kan? Nah, solusinya apa? Solusinya bisa dengan menghambat kinerja dari si enzimnya. Dihambat. Bagaimana cara penghambatannya? Ada dua nanti. Ada inhibitor kompetitif dan ada non-kompetitif. Kita simak dulu ya perbedaannya. Nah, kompetitif inhibitor. Jadi dia wujudnya ya itu mirip. Saya tidak menyampaikan sama tapi mirip. Kenapa? Jadi bentuknya ini mirip dengan sisi aktif sehingga mampu berikatan dengan si enzim. Lalu bagaimana dengan substratnya? Nah, ketika sisi aktif sudah berikatan dengan inhibitor ya, sisi aktif enzim sudah berikatan dengan inhibitor, maka substratnya tidak akan bisa terikat di sini lagi. Dia mental. Kemudian ada kompetitif inhibitor. Nah, non-kompetitif inhibitor ya, ini dia fungsinya merubah konformasi enzimnya. Kalau tadi yang kompetitif itu kan langsung berikatan dengan sisi aktifnya ya. Nah, kalau non-kompetitif dia terikat pada sisi di mana yang dapat mengubah sisi katalitik enzim sehingga ketika dia berikatan dengan substrat tidak terjadi reaksi. Analogi sederhananya seperti ini. Misal kalian masuk kelas. Nah, mahasiswa tuh paling senang duduknya di belakang, bukan di depan. Kompetisi kan kalian, kompetisi datang duluan gitu. Kemudian duduk di bangku belakang. Nah, akhirnya kan teman kalian yang datang belakangan nggak bisa duduk di belakang. Nah, itu berarti seperti itu. Kalian menghambat teman kalian untuk duduk di belakang. Itu inhibitor.
Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Ibarat kalau non-competitive inhibitor, misal kalian memang nggak duduk di kalian nggak langsung duduk di belakang. Misalnya kalian pengen duduk di belakang, tapi kalian juga masih mau main, gitulah ibaratnya. Kalian taruh tas, kalian letakkan tas di bangku yang paling belakang gitu. Teman kalian yang datang melihat, oh ini udah ada yang nempati. Akhirnya dia di sebelahnya. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak bisa menempati sisi aktifnya seperti itu. Jadi itu perbedaan antara inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Oke, tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ada temperatur, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Oke, pada temperatur. Nah, dia memiliki suhu optimum ya, tadi sudah saya jelaskan. Jika suhu di bawah optimum, maka reaksi akan berjalan lambat atau tidak dapat terjadi reaksi katalisis. Apakah memungkinkan suhu di atas optimum? Memungkinkan, tapi resikonya apa? Rusak kan ya, terdenaturasi. Nah, kalau misalkan kita punya enzim ya, punya enzim dengan suhu optimum 50. Suhu optimum 50. Kemudian saya tanya, kalau ada pemberian suhu, satunya 20 derajat Celcius, satunya 40 derajat Celcius. Nah, mana yang tidak dapat reaksi, mana yang berjalan lambat? Suhu optimumnya kan 50 ya. Nah, kemudian ada dua kondisi, satunya suhu 20 derajat Celcius, satunya suhu 40 derajat Celcius. Mana kira-kira enzim yang tidak terjadi reaksi katalisis dan mana yang berjalan lambat? Kalian harus bisa membedakan itu. Gimana? Mana yang berjalan lambat, mana yang tidak bereaksi. Mbak Dea Cika, gimana Mbak? Yang berjalan lambat siapa? Yang tidak dapat terjadi reaksi katalisis siapa? pH-nya Ibu. Gimana? pH-nya. Oke, saya ulangi ya pertanyaan saya. Jika ada satu enzim dengan suhu optimum 50 derajat Celcius, ya kan? Kemudian ada pengkondisian suhu 10 derajat Celcius dan suhu 40 derajat Celcius. Nah, 20 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, siapa yang tidak terjadi reaksi katalisis dan siapa reaksi yang berjalan lambat? Oke, maaf ya, tadi sinyal saya ternyata tidak stabil. Oke, Mbak Dea. Mbak Dea mana? Mbak Dea. Ya Ibu. Saya Yang ulangi ya. baik Yang Ibu. mana? Yang mana? Antara suhu 20 dan 40, siapa yang reaksinya lambat, siapa yang tidak terjadi reaksi katalisis?
20 sama 40. 20 sama 40 yang terjadi katalisasi itu, yang tidak terjadi itu di 40. Terus yang 20 berjalan lambat. Kan optimumnya 50 pada suhu 50. Berarti yang tidak Terus? terjadi itu di 20 dan yang 40-nya itu lambat. Iya, nah jadi seperti itu. Jadi yang namanya pemanasan itu kan pasti dari bawah ya. Dari mulai misalkan mulai suhu ruang itu kan 27 derajat kan ya. Nah, makanya tadi saya misalkan aja 20 derajat. 20 derajat. Kemudian suhu dinaikkan 40 derajat, 50 derajat. Jadi pada suhu tersebut ya, suhu rendah dia tidak terjadi reaksi. Tapi setelah suhunya perlahan-lahan meningkat, maka dia akan terjadi reaksi namun lambat. Setelah mendapatkan kondisi optimum ya di suhu 50 tadi, maka dia akan terjadi reaksinya dengan cepat. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dipanaskan terus-menerus? Nah, maka dia akan terjadi penurunan juga. Misalkan suhu 50 kan cepat ya. Di suhu 70 dia sudah mulai berjalan lambat lagi. Dia sudah mulai berjalan lambat lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pemanasan, tekanan, nah itu kan akan merusak struktur protein kan ya. Nah, akhirnya lama-lama kalau dia lebih dari 50, dia akan terdenaturasi. Seperti itu. Nah, baik itu juga bisa terjadi pada si pH. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Temperatur. Nah, kalau melebihi suhu optimum, ini adalah ikatannya yang rusak. Seperti itu. Terdenaturasi. Kemudian pH juga demikian. Nah, pH itu mirip dengan lipid, yaitu bersifat amfoter. Ya, dia memiliki gugus basa dan asam, di mana dia ada yang terekspos ke hidrofilik, ada yang terekspos ke hidrofobik. Begitu juga dengan pH. pH dia memiliki suhu optimum ya untuk suatu enzim itu. Jadi kalau pH optimumnya misalkan di pH 4 gitu ya. Di pH 4. Kemudian kalian berikan kondisi ekstrim pH 1 dan pH 3. Manakah yang tidak bekerja, manakah yang bereaksi dengan lambat? Yang tidak bekerja yang pH 1 ya, karena dia tingkat keasamannya sangat ekstrim. Tingkat keasamannya sangat tinggi, sehingga dia tidak dapat terjadi reaksi katalisis. Kalau pH-nya 3, nah itu kan mendekati 4 ya, mendekati pH optimumnya si reaksi enzim, maka dia berjalan lambat. Bagaimana kalau ditambahkan basa? Ya berarti nanti pH-nya kan semakin meningkat, semakin basanya semakin meningkat. Dia pelan-pelan ya akan apa? Reaksinya akan melambat dari pH 4, misalkan pH 5, pH 6, pH 7 dikasih netral, nah dia akan melambat. Semakin basah maka dia akan terdenaturasi. pH optimumnya 4 kok dikasih pH 10, ya jelas dia terdenaturasi karena 4 itu adalah di asam, sedangkan 10 itu di basa. Loh, tapi kan di sini katanya punya gugus basa ataupun asam, jadi suatu enzim itu rentang ya. Jadi dia memilikinya rentang. Misalkan optimumnya 4. Nah, dia rentangnya antara 3 sampai misalkan 6 seperti itu. 3 sampai 6. Nah, itu kan sudah ada penurunan, ada kenaikan. Nah, itulah dia akan menggunakan gugusnya asam ataupun basa untuk mempertahankan pH. Nah, ini sama ya kejadiannya dengan seperti yang temperatur. Selanjutnya konsentrasi enzim ya sama dengan konsentrasi substrat. Ya. Nah, suatu enzim ya kalau dia reaksinya ini berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Jadi kalau konsentrasi enzim ini sebanding dengan konsentrasi substrat,
ya. Misalkan ada enzim 10. Substratnya itu hanya 5. Berarti enzimnya kan masih sisa 5 yang belum berikatan ya. Nah, berarti dia kecepatan reaksinya masih bisa ditambah lagi dengan menambahkan 5 substrat. Akhirnya kan 10 ya. Enzimnya 10, substratnya 10. Maka dia akan kecepatannya konstan atau kecepatan yang sudah sangat optimum. Seperti itu. Kalau ditambah substrat lagi bagaimana? Ya nggak bisa. Karena apa? Konsentrasi enzimnya sudah bereaksi dengan substrat semua. Jadi kecepatannya tetap konstan. Tidak ada penambahan kecepatan. Lalu bagaimana jika nah ini ya contohnya gambar. Di sini ada tiga enzim. Di sini ada 6. Antara gambar 1 dengan gambar 2, kecepatan yang paling optimum yang mana? Yang konstan yang mana antara gambar 1 dan 2? 1 dan 2, yang optimum yang mana? Yang konstan yang mana? Berdasarkan gambar? Kan tadi prinsipnya sebanding kan ya? Nah, berarti kalau prinsipnya sebanding, pada gambar nomor 1, di sini antara si enzim ya kan dan substrat dia sudah berikatan semua, otomatis dia sudah konstan. Sedangkan pada nomor 2 di sini masih ada sisa 4 enzim yang belum berikatan dengan substrat ya kan. Nah, berarti pada kondisi nomor 2 ini masih bisa ditambahkan substrat agar reaksinya lebih cepat lagi. Pada kondisi nomor 3, di sini enzim juga sudah jenuh, sama seperti kondisi nomor 1, sehingga dia kecepatannya sudah konstan. Seperti itu. Jadi sama ya, baik konsentrasi enzim maupun konsentrasi substrat. Nah, seperti ini. Di sini ya kan, di sini ada berapa? 7 enzim yang tidak bereaksi dengan substrat. Sedangkan di sini belum ada yang bereaksi, sehingga di sini apa? Tidak terjadi reaksi ya. Di sini reaksinya lambat. Yang konstan yang mana? Ya nomor 3, karena apa? Antara enzim dan substrat dia konsentrasinya sebanding. Kecepatannya sudah konstan. Ya, dia tidak bisa dinaikkan lagi kecepatannya. Kemudian ada macam-macam inhibitor enzim ya, tadi sudah kita bahas, ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor adalah suatu molekul yang berperan untuk mengganggu reaksi katalisis enzim dengan cara berikatan pada enzim tersebut agar reaksi katalisis tidak terjadi. Ini ya, tadi jadi berebutan ya, berebutan berikatan pada sisi aktif gitu. Nih, jadi di sini ada enzim, kemudian di sini ada inhibitor. Kemudian setelah inhibitor ini terikat, si substrat datang, dia tidak bisa berikatan. Nah, jadi syaratnya inhibitor kompetitif itu adalah struktur si inhibitor identik atau mirip dengan si substrat. Kemudian yang terakhir, inhibitor non-kompetitif. Tadi ya, suatu molekul yang berikatan pada sisi lain enzim yang bukan pada sisi aktif. Kemudian berperan untuk mengubah konformasi enzim sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan baik pada sisi aktif dan reaksi katalisis tidak terjadi. Nah, seperti ini. Jadi, walaupun dia berikatan dengan substrat, tapi kan tadi sisi aktifnya sudah dirubah ya oleh si non-kompetitif. Jadinya dia tidak terjadi reaksi. Ini skema dari reaksi inhibisi ya, ada kompetitif, non-kompetitif seperti ini. Enzim berikatan dengan substrat, enzim berikatan dengan inhibitor. Jadi EI, ya kalau dia sudah EI, dia tidak bisa berikatan dengan substrat kan, maka dia akan tidak akan bisa membentuk produk. Kemudian yang non-kompetitif di sini. Nah, ada enzim, ada substrat. Nah, dia berikatan, diubahlah ya sisi
aktifnya, sehingga walaupun sudah berikatan dengan substrat, maka dia tidak bisa bereaksi menghasilkan produk. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan, materinya habis ya kita. Materinya habis kita. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mohon izin bertanya, Ibu. Iya, Mas. Untuk pertemuan kedua kemarin kan sempat kosong. Oh Untuk iya. penggantinya gimana, Ibu? Nah, seperti dengan semua kelas ya. Seperti dengan semua kelas. Jadi untuk pertemuan yang kosong kita gantikan dengan tugas perkuliahan ya. Jadi tugas pengganti perkuliahan lebih tepatnya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya nanti adalah tugas kelompok, membuat mind map. Ya, membuat mind map dari 4 materi yang sudah materi bioenergetik, karbohidrat, lipid, protein, dan terakhir enzim. Nah, dari 5 materi yang sudah kita pelajari, ya kan? Nah, tapi karena bioenergetik dan lipid itu sedikit, maka itu digabung. Jadi silahkan pilih 4, dari 4 itu pilih salah satu. Satu kelompok terdiri maksimal 4 orang. Itu satu kelompok terdiri maksimal 4 orang. Kalau misalkan oh masih sisa 2 orang, ya sudah nggak apa-apa diikutkan di kelompok lain. Jadi kelompok lain ada 2 kelompok yang isinya 5 orang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan masih ada misal sampai 4 kelompok isinya 5 orang, harus pecah ya, karena maksimal satu kelompok 4 orang. Ya, jadi silahkan dibikin mind map dengan ukuran kertas A3 ya, ukuran A3. Kalian bisa beli kertas gambar kan ya, kertas gambar terus dibagi ke teman-teman kan bisa. Nah, silahkan beli itu ya, silahkan bikin mind map, terserah kalian, sekreatif kalian. Ya, sekreatif kalian. Kalau kalian mau gambar, ya silahkan. Atau misalkan mau ngeprint ditempel-tempel, ya monggo. Ya, deadline-nya kapan? Deadline-nya dikumpulkan pada saat UTS. Deadline-nya dikumpulkan pada saat UTS. Gitu. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya. Jadi itu nanti hitungannya tugas pengganti perkuliahan ya, karena kita memang waktunya sudah tidak ada lagi ya. Kalau kebetulan kan di sini ada yang kosong ya. Nah, karena tanggal 11 itu menurut informasi sudah mulai UTS. Seperti itu. Jadi mau nggak mau ya tugas pengganti perkuliahan, dan itu tugas kelompok. Gitu. Untuk tugas individu, silahkan dikumpulkan di meja saya ya. Kalau memang hari ini kalian full, bisa dikumpulkan besok. Ya. Dan tugas kelompok membuat mind map. Untuk pembagiannya silahkan dibentuk sendiri, terserah mau PJMK yang bentuk atau kalian cari sama teman sendiri, monggo terserah. Ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Untuk jadwalnya saya bertanya. tahu ya. Tapi yang jelas kalaupun memang jadwalnya misalkan kalian kena hari Senin, ya mau nggak mau Senin harus dikumpulkan. Jadi jangan ditunda-tunda ya. Kalau misalkan ternyata jadwal UTS-nya keluarnya hari Sabtu, nah Senin langsung biokimia, ya mau nggak mau kalian kumpulkan itu tugas mind map, tugas kelompok. Tapi kalau ternyata memang masih agak lama, ya nggak apa-apa. Dikumpulkan sesuai dengan tanggal UTS-nya. Ya, ada yang ditanyakan lagi silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, Mbak. Untuk satu lembar mind map itu satu materi atau mencakup 5 materi? Satu materi.
Satu materi. Tapi kalau kalian memilih materi bioenergetik, berarti harus memilih lipid. Karena bioenergetik itu kan sedikit ya, materi yang paling awal. Ya kan, itu kan sedikit. Nah, digandengkan dengan lipid. Tapi kalau kalian memilih karbohidrat, ya karbohidrat saja. Enzim, ya enzim saja. Protein, ya protein saja. Nah, untuk khusus bioenergetika, ya, yang reaksi menghasilkan ATP itu kan. Nah, itu digandengkan dengan lipid karena materinya sama-sama sedikit seperti itu. Jadi silahkan satu kelompok pilih ya, silahkan dipilih. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Tapi paham kan ya mind map seperti apa? Harusnya paham sih. Kemarin saya jelaskan di hari Jumat siang, mereka ngerti kok. Dan hari Rabu siang juga paham. Ngerti kan ya? Yang ditanyakan lagi, silahkan. Ibu izin bertanya. Ada yang ditanyakan, Mas? Bu, untuk tugas individu besok dikumpulkan jam berapa Bu maksimalnya? Deadline-nya. Kalau besok enggak ya pagi lah jam 9 atau jam 10 ya. Kan sudah dikerjakan seminggu yang lalu kan tugasnya. Nah, kalau hari ini ya terserah. Ini silahkan diletakkan di meja saya ya. Nah, besok juga soalnya kebetulan hari ini saya masih ada bimbingan juga. Jadi silahkan diletakkan di meja saya aja. Nanti saya koreksi ya, bagi yang nanti ternyata tidak sesuai atau mungkin urutannya sama, ya, yang saya curigai nyontek dan urutannya sama, saya kembalikan. Saya minta untuk mengerjakan ulang. Baik Ibu, Gitu. terima kasih. Jadi jangan sampai kalau kalian browsing di internet pasti kalian akan ada yang kembar dan sebagainya. Saya kembalikan, saya minta untuk mengerjakan ulang. Atau kalau ada yang mengerjakan tapi masih ada yang keliru, saya kembalikan untuk mengerjakan ulang. Seperti itu. Ya, seperti kelas lain juga demikian. Yang kelas hari Jumat kemarin sudah dikumpulkan di hari H. Kebetulan kan kalau kalian, saya pas crash ya ngajarnya. Jadi daring, tidak bisa langsung dikumpulkan. Yang kelas hari Jumat kemarin ya langsung saya suruh mengerjakan di jam itu juga. Gitu. Jadi nanti kalaupun ada yang saya kembalikan, ya saya kasih deadline setidaknya hari itu juga. Karena kan asam aminonya hanya sedikit, hanya 6 kan untuk kelas kalian. Kalau 6 asam amino berarti ada berapa ikatan peptida? Ada berapa? Lupa? Belum dikerjakan. Belum ya? Kalau saya minta hari ini paling juga banyak yang mendadak mengerjakannya ya. Lupa ya? Nggak dikerjakan ya? Sudah. Sudah ya? Nah, silahkan ya. Jadi, saya periksa nanti. Jadi, tugas kuis kan sudah ya. Tugas kuis ada. Kemudian sudah saya koreksi juga, sudah saya input nilainya. Kalau mau diambil juga nggak apa-apa ya. Kalian misalkan mau ngumpulkan besok aja ya, hari ini saya soalnya memang masih ada bimbingan. Besok saja bisa diambil ya, nggak apa-apa. Sudah saya rekap nilainya. Ini tugas individu ya kan, untuk pembuatan ikatan peptida, protein. Kemudian nanti ada tugas kelompok lagi yang membuat mind map. Jadi total nanti yang kuis itu kan untuk tambahan nilai UTS kan ya. Nah, yang 2 nanti bisa masuk ke nilai tugas. Gitu. Jadi untuk di OASIS nanti sudah gabungan antara nilai tugas dan nilai ujian. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Ada nggak yang masih bingung? Mana? Nggak ada? Yang lain?
Untuk bahan ujiannya semua ya, untuk bahan UTS-nya semua ya. Kalau ditanya kisi-kisinya apa ya, materi yang saya ajarkan itu silakan dipelajari semua, gitu. Silakan dipelajari semua. Untuk UTS-nya daring atau luring, untuk soalnya daring ya. Kalau UTS-nya kan pasti luring, tapi untuk soal-soalnya daring atau luring nanti tunggu dari prodi ya, boleh daring atau harus luring juga. Kalau luring kan biasanya pakai kertas ya. Nah, kalau daring kan nanti mungkin bisa saya berikan dalam bentuk yang lain gitu. Misalkan soalnya aja daring, tapi kalian ngerjakannya secara luring di kertas itu kan juga bisa. Jadi tergantung nanti dari prodi, bolehnya ya soalnya seperti apa, dalam bentuk apa, nanti tunggu saja ya. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Ya nggak? Nggak ada? Oke. Ini mahasiswanya yang masuk hanya 38 ya. Total berapa mahasiswanya? Ini yang join hanya 38 orang kan ya? Total berapa mahasiswanya? 40 berapa? 47, Ibu. 47 yang hadir 38. Ada yang Berarti izin, yang nggak hadir 9 ya. Gimana, Mas? piket reagen, Ibu. Oh, gitu. Oke, ya sudah. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.